ma jumi'a syai'un ila syai'in ahsana min hilmin ila ilmin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma jumi'a, tiada digabung, tiada dihimpun, syai'un sesuatu, ila syai'in kepada sesuatu yang lain, ahsana yang lebih indah, yang lebih sempurna, min hilmin dari menggabungkan hilm, maaf dan sabar, ila ilmin kepada ilmu, menggabungkan hilm ila ilmin. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih indah daripada menggabungkan dua perkara, hilm dengan ilm. Hilm itu sifat maaf dan penyabar. Tuh tingginya hilm tuh dia pemaaf dan sabar, itu hilm. Maka tidak ada di muka bumi sesuatu yang dihimpun tuh dua dihimpun, tidak ada yang lebih indah daripada berhimpunnya hilm dengan ilm. Hilm itu sifat pemaaf dan sabar. Jadi halim yang sangat sabar dan sangat pemaaf. Jadi kata Nabi, tidak ada sesuatu dihimpun, digabungkan ya dari satu kepada satu yang lain yang lebih indah, lebih sempurna daripada menggabungkan sifat hilm dengan ilm. Jadi kalau sudah punya ilmu harus punya sifat hilm. Kalau hilm berilmu hilm, hilm berilmu hilm gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang digabungkan tuh satu dengan yang lain yang lebih indah daripada menggabungkan sifat hilm dengan ilm. Hilm itu sifat pemaaf dan penyabar. Jadi dua sifat digabung. Hilm itu sabar dan pemaaf. Belum tentu orang yang sabar itu pemaaf dan belum tentu yang pemaaf itu sabar. Maka hilm itu mulia. Kalau sudah berilmu harus punya hilm. Kalau hilm ya berilmu, karena tidak ada sesuatu yang digabungkan satu dengan yang lainnya yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada menggabungkan hilmin ila ilmin. Di ma jumi'a syai'un ila syai'in, tiada dihimpun sesuatu ila syai'in kepada sesuatu yang lainnya, ahsana yang lebih indah, yang lebih sempurna, min hilmin ila ilmin daripada menggabungkan sifat hilm kepada ilm. Dalam hadis lain, ma udhifa syai'un ila syai'in afdhala min hilmin ila, hadis lain ma udhifa syai'un ila syai'in afdola, tidak ada diidopahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, afdola yang lebih afdol daripada mengidopahkan hilm kepada ilm. Jadi bunyi hadis ini singkatnya nih, ucapan Nabi singkat padat. Ma jumi'a syai'un ila syai'in ahsana min hilmin ila ilmin. Tiada dihimpun, tiada digabung sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, ahsana yang lebih indah, yang lebih sempurna, min hilmin dari menggabungkan hilm, sifat maaf dan pesabar, ila ilmin kepada ilmu. Digabung ini hilm, ini digabung satu. Tidak ada yang lebih sempurna dari dua ini nih, hilm dan ilm. Hilm itu pemaaf dan penyabar, bukannya sabar tapi halim. Halim itu Allah al-Halim ya. Kalau ada hambanya berbuat maksiat enggak buru-buru diazab Allah. Kalau kita kan hancurkan, enggak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita kan gregetan banget ya, hancurkan kan tuh, hancurkan ya Allah orang-orang dari enggak. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid. Itu sifat halimnya Allah. Allah sabar dan Allah pemaaf. Makanya hamba-hambanya lagi ditunggu saja, yang zalim-zalim ditunggu suruh istighfar sebetulnya. Sebelum kata Nabi, at-taubatu maqbulatun ma damatir ruhu fil jasadi. Taubah itu makbulah, masih diterima, ma damatir ruh, selama ruh fil jasad, dalam jasad. Jadi kasih tahu mumpung ente pada masih hidup, taubat pada Allah dengan kezaliman dan kecurangan, kebohongan, taubat tuh selama jasad, nanti ada waktunya tidak diterima lagi. Yang laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu ghabir. Selesai dah kemarin-kemarin kemana aja. Udah diingetin sama ulama, diingetin sama siapa saja supaya jangan zalim, jangan curang, jangan bohong, masih juga gitu, tunggu aja. Masih diberikan kesempatan. At-taubatu maqbulatun ma damatir ruhu fil jasad. Hadis qudsi itu ya. Jadi mari sama kita ma jumi'a syai'un ila syai'in ahsana min hilmin ila ilmin, tiada dihimpun sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, ahsana yang lebih sempurna,
lebih indah min hilmin daripada menggabungkan sifat hilm ila ilm, hilmin ila ilmin, sifat pemaaf dan penyabar kepada ilmu itu. Hanya ulama-ulama kita sabar, sebab punya ilmu mesti ada hilm, hilm berilmu, berilmu hilm, berhilm berilmu gitu. Digabungkan satu, enggak ada yang lebih sempurna dari hilm dengan ilm, digabungkan hilm ila ilmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisur rizqa min khabayal ardi. Iltamisu carilah oleh kalian ar-rizqa akan rezeki fi khabayal ardi di kedalaman-kedalaman bumi, di tempat-tempat tersembunyi dari bumi katanya. Iltamisu cari ar-rizqa rezeki fi khabayal ardi dari kedalaman-kedalaman tempat-tempat tersembunyi dari bumi. Minyak, gas, batu bara tuh ya. Yang lillahi ma fis samawati wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Di bumi banyak rezeki Allah. Karena iltamisu cari oleh kan ar-rizqa rezeki bukan hanya di muka bumi, fi khabayal ardi di kedalaman-kedalaman bumi itu. Kayak ada Pertamina, ada BPN migas segala macam tuh nyari batu bara, gas segala minyak. Ya segala macam, bensin naik lagi nih harganya. Ya, emang enak punya mobil. Emang enak punya mobil, pajaknya naik mulu, bensinnya naik mulu. Rugi lagi 18,5 triliun. Ruginya nggak tanggung-tanggung, pesaingnya nggak ada, tapi kok rugi, nggak masuk akal. Pesaingnya nggak ada kan. Andai kata ada Shell, ada Vivo, harganya lebih mahal. Perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia nggak boleh dia menjual harga di bawah harga Pertamina, berarti nggak pesaingnya. Berarti Pertamina kan jualnya harga murah, pasti orang milih Pertamina daripada beli di Shell. Ya, yang Pertamax 92 di Shell itu lebih mahal. Karena nggak boleh perusahaan-perusahaan asing jual bensin di Indonesia ini lebih murah daripada Pertamina. Maka mestinya Pertamina-nya untung karena nggak ada kompetitornya, nggak ada pesaingnya. Yang harganya lebih murah, tentu konsumen kan beli yang lebih murah. Loh kok nggak ada pesaingnya bisa rugi? Nah, kemana tuh duitnya tuh? Kemana duitnya? Iya, kemana tuh kanjutnya? Iltamisur rizqa fi khabayal ardi, carilah oleh kan rezeki fi khabayal ardi di khabaya tempat-tempat sembunyi atau kedalaman bumi. Bukan hanya di muka bumi, kedalaman bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'abiri sabilin wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun jadilah engkau. Ini nasihat Nabi kepada Abu Darda yang ahli ibadah. Kun jadilah engkau fid dunya di dunia ini ka'annaka seakan-akan engkau gharibun orang asing. Jadi kita hidup di dunia ini jangan seperti negeri sendiri, gharib orang asing. Kalau orang Amerika di Indonesia disebut WNA kan, warga negara asing. Berarti Indonesia bukan negerinya, dia bakal pulang kemana? Ke Amerika. Orang Jepang bakal pulang ke Jepang, orang Korea bakal pulang Korea. Nah kita juga nih di dunia bukan negeri kita. Negeri kita akhirnya kun fid dunya, jadilah engkau fid dunya di dunia gharibun seakan-akan engkau orang asing. Orang asing bahkan seperti di penjara kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, rawahu Tirmidzi, hadis sahih. Ya, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Kita ini seperti dalam penjara, Pak. Enak enggak dalam penjara? Nah, tahu dari mana enggak? Pernah di penjara? Ya, alhamdulillah ada yang udah keluar dari penjara, alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah udah keluar habibana ya. Orang di penjara, orang beriman di dunia itu nggak senang Pak, karena ibarat seperti dalam kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'mini, dunia itu penjaranya orang beriman. Jadi orang beriman tuh di penjara tuh, orang beriman tuh seperti dalam penjara nggak nyaman. Nauzubillah ya. Tapi kalau penjaranya di penjara karena soal dakwah sih mulia, yang hina tuh kalau di penjara korupsi, nyolong, bunuh itu hina. Kalau di penjara karena amar ma'ruf nahi munkar sih mulia. Ya. Orang iskariman au mut syahidan, hiduplah mulia beramar ma'ruf nahi munkar
au mut kariman atau mati dalam keadaan ish kariman mulia, hidup mulia, au mut syahidan mati syahid. Ini Nabi Isa, kun fid dunya, jadilah engkau nih fid dunya di dunia ka'annaka seakan-akan gharibun orang asing. Seakan-akan. Jadi bayangkan bahwa kita ini tidak selamanya di dunia. Orang asing, orang Amerika bakal pulang ke negerinya, Amerika, orang Jepang gitu juga. Kita ini bukan negeri kita, kita bakal pulang ke akhir. Ayatnya udah walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi jangan merasa nyaman di dunia ini karena kita kayak orang asing bakal pulang. Ingat negeri kita negeri akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka seakan-akan engkau gharibun orang asing. Au ka'abiri sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Itu nyeberang jalan itu dari satu sisi kanan ke kiri itu butuh berapa lama tuh? Kalau kita nyeberang jalan ke depan dari sini ke arah sana berapa lama butuh waktu tuh? Ada nggak yang nyebrang jalan 1 jam? Ada nggak tabrak metro mini? Ya, ka'abir. Jadi singkat perjalanan. Jadi tamsil aja ka'abiri sabilin, seperti orang yang menyeberang jalan. Jadi kita di dunia ini kayak orang nyebrang jalan singkat. Singkat tuh dari sisi kanan ke sisi kiri nyebrang itu. Dunia itu perlintasan aja. Maka kata Nabi, al-mautu sabilun wa kullun nasi qati'uhu. Kematian itu sabilun, ibarat jalan. Wa kullun nasi, dan semua manusia qati'uhu akan memutuskannya, akan menyeberanginya gitu. Kematian itu adalah sabil, jalan, wa kullun nasi qati'uhu, dan tiap-tiap orang qati'uhu akan menyeberanginya, memutuskan jalan, menyeberang jalan. Ini pernyataan au ka'abiri sabilin, atau seperti penyeberang jalan. Singkatnya dari sisi sini ke sisi cepat dunia. Maka jangan dijadikan negeri itu cuma nyebrang jalan ke abiris sabil. Wa'ud dan nafsaka, dan persiapkanlah dirimu, rekenlah dirimu, wa'ud dan nafsaka, dan rekenlah dirimu fi ahli kubur, tergolong ahli kubur. Jadi sekarang ini sudah reken diri kita bahwa kita akan menjadi penghuni kubur. Penghuni kubur, mutu qabla an tamutu, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Artinya Pak, udda nafsaka fi ahli kubur, rekenlah, hitunglah dirimu itu termasuk ahli kubur. Jadi meskipun masih hidup, tapi kata Nabi udda nafsaka, ya kau reken dirimu tergolong ahli kubur, dan itu pasti. Hanya rajin-rajin ziarah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Ada la lahikun, pada pasti kami akan menyusul. Wa inna insyaallah bikum la lahikun. Rajin-rajin ziarah kubur dan rajin-rajin lewat kuburan. Saya menanya, kalau malam Jumat gerimis lewat kuburan berani enggak? Malam Jumat gerimis lewat kuburan berani? Gimana mau ingat mati lewat kuburan aja takut gue cuma kuntilanak. Jangan, rajin-rajin lewat kuburan. Baca Al-Ikhlas 10 kali, qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi hadiahkan pahalanya, kata Ibnu Umar, untuk seluruh ahli kubur. Jadi kalau bapak-bapak kalau nggak sempat baca Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum, baca Al-Ikhlas 10 kali itu. Lewat kubur berhenti, qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi kalau yulat walam yakun 10 kali. Hadiahkan pahalanya untuk semua ahli kubur yang ada di situ. Itu Ibnu Umar wasiatin tuh. Ya, baca surah Al-Ikhlas 10 kali dan hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur sini lewatnya. Ya, sekarang saya nanya, kalau malam Jumat nih gerimis, malam Jumat jam 11 malam gerimis, lewat kuburan berani? Iya, gua lewat situ pohon bambu rebah semuanya. Ya, pohon bambu rebah semuanya. Jangan, malah rajin-rajin ziarahku. Ingatkan kita, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum. Ada lahikun, ada lahikun. Lahik itu ismul fa'il, penyusul. Artinya akan menyusul. Kita pasti akan nyusul. Subhanallah. Dengar gak ahli kubur tuh? Dengar, kata Nabi, jangankan ucapan Yasin, bacaan Yasin, kulhu qa'rani alihim, gesekan sendal kita tuh masih kedengaran ahli kubur kan. Qa'rani alihim innahum yasma'una qa'rani alihim, sungguhnya mereka masih terus mendengar qa'ra, gesekan ni alihim, sendal-sendal mereka. Jadi kalau orang di atas kubur tuh
gesekan sendalnya kedengeran sama ahli kubur. Ada riwayat ketika perang Badar, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf terbunuh tuh dipanggil-panggil mana Nabi itu, ya Aba Jahlin wa ya Ubay bin Khalaf ya fulan bin fulan fulan bin fulan. Hal wajadtum ma wa'adana rabbuna haqqan. Ya Aba Jahlin ya Ubay bin Khalaf ya fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'adana rabbuka haqqan. Hei Abu Jahal, hai Ubay bin Khalaf, panggil-panggil setelah mereka terbunuh. Ya Aba Jahlin ya Ubay bin Khalaf, hal wajadtum ma wa'adana rabbuka haqqan. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang Tuhan kami telah janjikan kepada kami bahwa kalian hina tuh. Hal wajadtum ma wa'adana rabbuka haqqan. Ada sahabat Umar di situ di samping Nabi tuh. Nabi teriak-teriak beliau, sahabat, atad'u man la ruha fi ajsadihim. Apakah kau panggil-panggil orang yang sudah tidak lagi ruh dalam jasad? Atad'u man la ruha fi ajsadihim. Apakah kau panggil-panggil orang yang sudah tidak ada lagi ruh dalam jasad? Kau dipanggil-panggil apa dengar? Kata Nabi, ya Umar, ma anta bi asma'a minhum. Hei Umar, engkau tidak lebih mendengar daripada mereka. Mereka lebih dengar omongan saya ketimbang engkau yang di samping. Ma anta bi asma'a minhum. Tiada engkau lebih mendengar daripada mereka. Itu orang-orang yang sudah mati lebih dengar omongan saya ketimbang engkau yang ada situ. Makanya kalau kita lagi doain mayit itu mereka dengar, jangan kan doa, gesekan sendal aja mereka dengar. Ini riwayat bahwa kalau kita berdoa, baca Quran, ahli kubur dan dia senang dengerin ahli warisnya, anaknya, menantunya, tetangganya, kawannya baca Yasin, doain. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'a alaina wa ala jami' ahli kubur minal muslimina wa fi masyariqil ardi ila magharibiha. Itu Rasulullah pernah panggil-panggil, ya Aba Jahlin wa ya Ubay bin Khalaf wa ya fulan ibn fulan fulan ibn fulan, fulan panggil yang mati di perang Badar itu. Hal wajadtum ma wa'adana rabbuka haqqan. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang Tuhan kami telah janjikan kepada kalian bahwa kalian hina tuh. Ya, Umar bilang, hal atad'u liman ruha fi ajsadih. Apakah kau panggil-panggil orang yang sudah tidak lagi ruh dalam jasadnya? Kok orang udah mati dipanggil-panggil? Kata Nabi, ya Umar, ma anta bi asma'a min. Hai Umar, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Mereka lebih dengar omongan saya yang udah pada mati ketimbang engkau yang ada di samping saya. Makanya di sini wa'ud dan nafsaka fi ahli kubur, dan reken, tahu reken enggak Pak? Ya, gua kagak reken lu gitu. Apa reken tuh? Gua enggak hitung ya. Wa'ud dan hitunglah dirimu sendiri fi ahli, tergolong ahli kubur. Meskipun masih hidup, siap-siap menjadi ahli kubur. Wa'ud dan nafsaka fi ahli kubur. Maka sunnah kita pakai baju putih. Ilbasu siyabal abyad, kata Nabi, pakailah olehkan baju putih. Sunnah mengekan kita kain kafan. Ilbasu siyabal abyad, kata pakailah olehkan baju putih. Kalau sholat pakai baju putih Pak. Sunnahnya sunnah. Nah, pakai ini nih. Kalau nggak pakai ini makruh, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' nih. Ya, pakai ini. Makanya orang tua kalau sholat nih, ini sunnahnya begini, kata Imam Nawawi. Kalau nggak pakai ini makruh, jangan sampai pundak kita itu ketika sholat kosong. Kalau nggak ada ini, ambil anduk dan terus jadikan kang becak sembahyang, jangan, sunnah. Kalau nggak ada sorban, tambang tuh Pak, tambang kalungin situ. Kalau nggak ada sorban, tambang. Bab kalau ini kosong pundak dari sholat itu makruh, kata Imam Nawawi dan kitab Majmu'. Maka sunnah Nabi kalau kita sholat pakai sorban kalung sini. Kalau nggak ada sorban, kain lah taruh. Kalau nggak ada kain, anduk, jemuran tetangga, izin dulu, gue lupa bawa sorban, gue pinjam anduk lu taruh sini. Ini orang habis mandi langsung sholat, anduk taruh dulu, enggak, untuk memenuhi sunnah. Jangan sampai pundak kosong. Kalau nggak ada sorban, tambang Pak, tambang taruh. Jadi jangan katanya ini di sholat mau gantung diri ini orang ini, enggak, sunnah. Kalau nggak ada kain, sorban. Kalau nggak ada sorban, tali, taruh tali. Tali plastik buat dia menjirat, apa orang bawa tali plastik, sunnah. Jangan sampai pundak itu kosong kalau kita sholat. Jadi beliau-beliau ini semuanya sunnah pakai ya, sunnah. Wa'ud dan nafsaka fi ahli kubur, dan rekenlah dirimu fi ahli, tergolong dari ahli kubur. Tanya ingat mati.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'afu la yazidul 'abda illa izzan wat tawadhu la yaziduhu illa rif'atan. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'afu, memaafkan itu, la yazidul 'abda, tidaklah menambah seorang hamba, illa izzan, kecuali mulia. Kalau kita memaafkan orang itu bukan kita dinilai banci, katanya al-'afu, memaafkan itu, la yazidul 'abda, tidaklah menambah seorang hamba kecuali izan, menambah mulia. Jadi kalau kita sifat pemaaf itu malah tambah mulia. Orang gampang amat lu maafin, lu dihina, lu enggak. Al-'afu la yazidul 'abda illa izan, memaafkan itu tidak menambah seorang hamba kecuali menambah tambah mulia aja kalau punya sifat pemaaf. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul ladzina wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul afu, memaafkan. Ya, al-'afu, memaafkan itu kan la yazidul 'abda, tidak menambah terhadap seorang hamba illa, kecuali menambah izan, kemuliaannya. Jadi kalau sifat pemaaf itu malah menambah kita dia orang yang pemaaf jadi tambah mulia. Wat tawadhu, dan rendah hati itu, la yazidu, tidaklah menambah ia, illa rif'atan, kecuali ketinggian derajat. Tawadhu rendah hati, kalau orang rendah hati bukan malah hina, malah tinggi derajatnya. Wat tawadhu, dan rendah hati bukan rendah diri ya. Rendah diri enggak boleh, rendah hati. Wat tawadhu, dan rendah hati itu, la yaziduhu illa rif'atan, kecuali menambah ia rif'atan, tinggi derajatnya tawadhu. Kita kalau lihat orang sopan tuh enak Pak, nambah derajat tinggi ya, sopan gitu. Tawadhu itu apa tuh ya? Ru'yatul ghair bi ainil izzi wa ru'yatun nafsi bi ainil haqara. Kalau ngeliat orang lain begini nih tuh tawadhu, ngeliat diri sendiri begini. Ru'yatul ghairi bi ainil izzi, melihat orang lain dengan pandangan mulia. Wa ru'yatun nafsi, dan melihat diri sendiri bi ainil haqarah, dengan pandangan rendah. Itu tawadhu. Lawannya takabur, balik saja. Ru'yatul ghairi bi ainil haqarah wa ru'yatun nafsi bi ainil izzi, terbalik. Jadi tawadhu itu didhut takabur. Apa tawadhu? Rendah hati. Ru'yatul ghairi, melihat orang lain, bi ainil izzi, dengan pandangan mulia. Wa ru'yatun nafsi, dan melihat diri sendiri, bi ainil haqarah, dengan mata hina. Kalau melihat sendiri-sendiri hina, melihat orang lain mulia, itu namanya tawadhu. Kan terbalik yang ada, melihat orang lain hina, melihat diri sendiri mulia. Kan tulak pinggang tuh. Ini udah sempit Jakarta, masih tulak pinggang aja, tambah sempit lagi. Jangan sering-sering tulak pinggang. Kalau orang tulak pinggang, sana sombong enggak? Sombong orang banyak duitnya, Pak, tulak pinggang ya, banyak duitnya enggak juga, banyak duit tawadhu ya. Tawadhu ru'yatul ghairi bi ainil izzi wa ru'yatun nafsi bi ainil haqarati, melihat orang lain dengan pandangan mulia, melihat diri sendiri dengan pandangan rendah hina. Itu tawadhu. Lawannya takabbur, sombong. Ru'yatul ghairi bi ainil haqarah, lihat orang lain dengan pandangan hina. Wa ru'yatun nafsi, lihat diri sendiri bi ainil izzi, dengan pandangan mulia. Enggak boleh. Rasulullah kan tawadhu orangnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah sangat wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Begitu nama kita. Dan bahwasanya Nabi syadidal haya, sangat pemalu, wat tawadhu, dan sangat rendah hati. Makanya Nabi enggak senang dikawal-kawal Nabi. Itu kalau kita lihat orang dikawal-kawal, enggak, kata Nabi khallu dhahri, jangan khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Cukup malaikat-malaikat Allah yang ngawal saya. Jadi Nabi itu enggak senang seperti orang selalu dikawal-kawal, Pak. Katanya khallu dhahri, khallu, biarkan belakangku, biar kosongkan belakangku. Lil wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri, dan beliau berjalan di belakang sahabat. Pantasnya Nabi berjalan di depan sahabat atau belakang sahabat? Iya depan dong, pantas ya kan, tapi enggak. Wa yamshi khalfa ashabihi, dan beliau berjalan di belakang sahabat-sahabatnya. Wa yaqul, dan beliau khallu dhahri, kosongkan belakangku. Jangan kawal-kawal itu. Lil malaikatir rohani, untuk malaikat-malaikat rohani yang awal saya.
Jadi Rasul itu kawalannya malaikat, jadi sahabat nggak dikasih giring-giring dah. Wa yamshi khalfa ashabihi, dan beliau berjalan di belakang sahabatnya. Wa yaqulu khallu dhahri khallu dhahri khallu dhahri lil malaikatir ruhani. Ini belakang saya untuk malaikat-malaikat rohani yang nawadu. Rasulullah tawadu. Pantasnya kan Nabi di depan Nabi, tapi enggak. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Umatnya enggak senang dikawal-kawal, ya dibopong-bopong gitu, enggak usah. Enggak usah. Kemuliaan dari siapa? Nah, tawadhu nih, kalau tahu la yaziduhu illa rif'atan, kalau orang rendah hati malah tambah mulia, ditambahkannya rif'ah, ketinggian derajat. Malah yang sombong itu jadi rendah. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Man tawadhu'a, siapa orang yang rendah hati, rafa'ahu Allah, Allah angkat. Wa man takabbara, dan siapa orang yang sombong, wadha'ahu Allah, bahkan dibenamkan oleh dalam Firaun begitu. Sombong, akhirnya ditenggelamkan oleh laut. Ya. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu, Allah angkat dia. Wa man takabbara, siapa yang takabbur, wadha'ahu, Allah jatuhkannya, bahkan dipendam di dalam kedalaman bumi yang 7 lapis. Dipendam Allah di kedalaman 7 lapis bumi dengan nongol-nongolnya karena kesombongannya. Kalau yang tawadu diangkat Allah sampai menembus 7 lapis. Yang kalau tawadu diangkat ke langit mulia, kalau yang sombong dipendam dalam wadha'ahu Allah. Terjadi yang sombong. Ya mau sombong apa, mati enggak? Bakal mati enggak? Iya, kasih tahu yang zalim bakal mati, yang kaya bakal mati, kecuali yang kaya enggak mati dan dia sombong enggak mati. Kalau malaikat datang kasih 10 juta, panjangin 10 tahun, datang lagi kasih lagi 10 juta, bisa disuap mereka panjang 10 tahun 20 tahun. Karena yang punya duit panjang umur, betul enggak? Yang punya duit panjang umur karena malaikatnya nerima suap. Kalau yang punya duit panjang enggak punya duit, jadi yang mati duluan yang mana? Yang mati duluan nah, ini yang pada ngaji nih. Lah kalau malaikatnya bisa disuap, enak, dia datang kasih 10 juta, perpanjang 10 tahun. Bisa ngeliat presiden baru 2024, ya betul ya, 10 tahun lagi kan 2024 dikit lagi. Datang lagi mati, kasih 10 juta, 10 tahun lagi, kasih datang lagi 10 juta, 30 tahun. Nah kalau punya duit panjang umur, yang mati duluan yang mana? Yang mati duluan itu yang lagi ngempet di tembok mati duluan. Dia pindah dari tembok dan ngempet dah. Yang mati duluan yang ini, kita punya duit dari mana kan gitu. Nah jadi untuk apa sombong? Karena pasti mati. Tawadu aja. Kalau tawadu Allah angkat, ya man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Jadi al-'afwu, memaafkan itu la yazidul abda, tidak menambah seorang hamba illa kecuali menambah izzan, kemuliaan, kegagahan. Wat tawadu, dan rendah hati itu la yazidu, tidaklah menambah seorang hamba illa rifatan, kecuali menambah tinggi. Rendah hati tapi dikasih tinggian derajat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin. Ma naqasa malun, tiada berkurang malun, harta, min shadaqatin, dari dikeluarkan sedekahnya. Jadi harta itu enggak bakal berkurang kalau dikeluarin. Bahkan 3 kali Nabi takkid, ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Ini menggemarkan kita sedekah. Mana kosomalun, tiada berkurang harta itu, min sedekahkan, dari dikeluarin bal yazdad bahkan akan bertambah. Nabi takkid 3 kali meyakinkan kita kalau kita sedekah harta kita tidak bakal berkurang. Bal yazdad, bahkan akan bertambah, bahkan akan nambahnya 700 kali lipat tuh. Ya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali batin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallah, bahkan Allah lipat gandakan semaunya Allah. Jadi bukan hanya 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu, orang sekarang unlimited edition tambahnya. Seperti biji, 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Berarti kan ada 7 modalnya 1 biji ditumbuhkan 7 anbatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkainya ada 100 biji. Kalau 7 tangkai berarti 700 biji, padahal modalnya 1 biji. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ini hadis mendorong kita, mentarghibkan kita untuk gemar sedekah, enggak berkurang. Jangan takut, Allah Maha adil. Ya, mana qasamalun min sadaqah. Katanya bal yazdad, bahkan akan bertambah, yakin enggak, Pak? Yakin enggak? Kan Ustaz Yusuf Mansur begini hadisnya, mana qasamalun min sadaqah, mana qasamin bal yazdad. Betul sebetulnya bal yazdad. Yakin enggak kita? Karena kata setannya hebat, duit lu capek nyarinya lu sedekahin. Enggak. Warin nanti bal yazdad, bahkan bertambah. Enggak tambah secara materi tapi tambah berkah. Anak sehat, karir lancar, usaha maju, ya, jauh dari bahaya. Ini kalau kita kemana-mana, ya, terhindar dari bahaya itu karena sedekah kita. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi kalau kita tuh tidak kena bala, itu karena fungsi sedekah kita. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Jadi banyak faedah sedekah menyelamatkan kita dari bala, tadba'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Jadi kapan-kapan kita ke Jawa sampai pulang ke Jakarta lagi selamat, itu bisa jadi karena andil sedekah kita Allah selamatkan tuh. Mungkin nggak terjadi kecelakaan? Mungkin. Sekarang kan tolnya dari Pondok Pinang sampai Jawa Timur, Pak, 1.500.000 lu bayar tol, coba sepanjang jalan tol. Kemungkinan terjadi bahaya kan? Nauzubillah. Tapi karena sedekah kita Allah proteksi itu. Itu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Sedekah di Petukangan Utara, selamatnya di Jawa Timur tuh kalau jauhkan dari bala. Makanya gemar-gemar kita sedekah. Mana qasamadun min sadaqah bal yazdad. Akan tapi akan bertambah. Itu janji dari Allah tuh. Janji Allah, ya, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallah. Jangan harta kita cuma jadi kotoran doang, Pak. Harta kita jadi kotoran doang. Kan seorang banyak sedekah, Ustaz lagi bangun mushola, ya, sumurnya udah yang handle enggak? Orang banyak sedekah air tuh. Karena wasiat Nabi sedekah, saya ngebor mesinnya, ya, sumurnya kasih. Masya Allah, selama air itu dipakai buat wudhu, buat istinja, buat mandi hadas, yang sedekah jariah itu ngalir terus buat dia pahalanya. Makanya banyak orang menawarkan diri, Ustaz saya ngebor sumurnya, saya handle biayanya. Itu selama air itu dipakai. Jangankan untuk nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar, untuk istinja saja ibadah dapat pahala tuh yang menggunakan air. Dan jangan ragu bahwa Allah akan kekalkan harta kita, bahkan akan ditambah harta kita. Bal yazdad. Ini enggak bohong Nabi, enggak, karena sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Jadi bal yazdad, Nabi kasih tahu tuh bakal bertambah harta kita kalau kita sedekah. Maka tadi mana qasamalun min sedekah, tiada berkurang harta min sedekah dari dikeluarkan sedekahnya. 10 dikurangin 2 tinggal 8. Emang secara matematik enggak 8, tapi keberkahan dari 8 ini anak sehat, jauh dari bahaya, ya. Itu kan dari 8-nya enggak mesti mana, dari 10 kurang 2 tinggal 8. Tapi 8 ini ada keberkahan. Allah pelihara harta kita, Allah pelihara kesehatan kita, Allah selamatkan anak-anak kita karena hartanya tetap ada 8, tapi dikasih fasilitas keberkahan lain, selamat anak, selamat badan, segala macam usaha. Ini hadis ini sering kita dengar, cuma kita kurang ngamalin. Kayak Nabi tegasin bal yazdad. Nah, ini ada hadis lain bal yazdad. Jadi artinya mana qasamadun min sadaqah, ambitain bal yazdad. 3 kali Nabi sering mengulang tuh untuk memberikan stressing point, ya, menegaskan bal yazdad supaya kita tidak ragu. Bal yazdad akan bertambah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.